Halo, nah hari ini kita akan membahas mengenai penalaran induktif dan penalaran deduktif serta barisan bilangan. Penalaran induktif atau berpikir induktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum melalui pernyataan yang bersifat khusus. Nah, penalaran induktif ini pada prinsipnya adalah menyelesaikan persoalan matematika tanpa menggunakan rumus, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal. Nah, penalaran induktif ini dapat meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Penalaran deduktif atau berpikir deduktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sebagai contoh, untuk pembuktian jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, pembuktian secara deduktif sebagai berikut. Nah, andaikan M dan N sembarang dua bilangan bulat, maka 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 tentunya masing-masing merupakan bilangan ganjil. Jika kita jumlahkan, dalam kurung 2M tambah 1 tambah dalam kurung 2N tambah 1 sama dengan 2M tambah 2N tambah 2 sama dengan 2 dalam kurung M tambah N tambah 1. Karena M dan N bilangan bulat, maka dalam kurung M tambah N tambah 1 bilangan bulat. Nah, sehingga 2 dalam kurung M tambah N tambah 1 adalah bilangan genap. Nah, jadi jumlah dua bilangan ganjil selalu genap. Barisan bilangan. Nah, setiap bilangan dalam suatu barisan disebut dengan suku yang disimbolkan dengan U, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan disebut suku-suku barisan. Nah, bilangan pertama atau suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua dengan U2, suku ketiga dengan U3, demikian seterusnya sampai suku ke N dengan UN. Nah, bentuk umum sebuah barisan dapat dituliskan sebagai berikut: U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada UN sama dengan UN adalah suku ke N. Suatu barisan bilangan dapat ditunjukkan dengan berbagai macam pola bilangan. Nah, berikut akan disajikan beberapa contoh pola bilangan, antara lain pola persegi panjang, pola persegi, pola segitiga, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Yang pertama adalah pola persegi panjang. Nah, rumus pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Sebagai contoh, oke, diketahui barisan persegi panjang 2, 6, 12, 20. Nah, berapakah suku ke-10? Nah, baik, kita akan pakai rumus pola persegi panjang, yaitu UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Nah, kita masukkan U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 tambah 1 dan sama dengan 10 kali 11 dan hasilnya yaitu 110. Yang kedua adalah pola persegi. Rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Baik, sebagai contoh, dari pola bilangan persegi yang terdiri atas barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, maka hitunglah jumlah pola bilangan ke-10 dalam pola bilangan persegi. Baik, kita masukkan rumus UN sama dengan N pangkat 2. U10 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan hasilnya 100. Nah, selanjutnya yaitu adalah pola segitiga. Nah, rumus pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N per 2
dalam kurung N tambah 1. Nah, sebagai contoh, diketahui barisan segitiga 1, 3, 6, 10. Nah, berapakah suku ke-10? Oke, kita masukkan rumus UN sama dengan N per 2 dalam kurung N tambah 1. U 10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 10 tambah 1. Nah, sama dengan 10 per 2 dalam kurung 11. 11 adalah penjumlahan dari 10 tambah 1. Nah, selanjutnya sama dengan 5 kali 11 dan hasilnya 55. Selanjutnya yaitu pola bilangan ganjil dengan rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Baik, kita masukkan contoh soalnya. Suku ke-15 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7. Kemudian kita masukkan rumus UN sama dengan 2N kurang 1. N-nya kita ganti jadi 15, jadi U15. Atau suku ke-15 sama dengan 2 kali 15 kurang 1. Jadi hasilnya 28. Dan selanjutnya yaitu pola bilangan genap dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, sebagai contoh soal, suku ke-15 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8. Kita masukkan rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi U15 sama dengan 2 pangkat 15. Jadi hasilnya 30. Selanjutnya yaitu adalah pola bilangan aritmatika. Nah, dengan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, keterangan yaitu A adalah suku pertama dari susunan bilangan dan B adalah beda atau selisih dan N adalah urutan bilangan ke N. Nah, sebagai contoh, oke, suku ke-15 dari pola bilangan 4, 8, 12, 16. Kita masukkan rumus UN sama dengan A tambah 1 dalam kurung N kurang 1 dikali B. Baik, U adalah 15 sama dengan A adalah 4. Perlu diingat A adalah suku pertama, jadi kita masukkan angka 4 tambah N-nya 15 kurang 1 dan bedanya adalah 4. Nah, kemudian sama dengan 4 ditambah 56 hasilnya menjadi 60. Nah, pertanyaannya, mengapa bedanya itu hasilnya 4? Karena 4 ke 8 itu ditambah dengan 4 dan 8 ke 12 itu ditambah 4, 12 ke 16 itu ditambah 4 dan seterusnya. Jadi bedanya yaitu 4. Oke, next kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang pola bilangan geometri. Dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat dalam kurung N kurang 1. Keterangan yaitu A adalah suku pertama dari susunan bilangan, kemudian R adalah rasio, dan N urutan bilangan ke N. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 54. Nah, berapakah suku ke-10? Dan kita masukkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat dalam kurung N kurang 1. Nah, kita ketahui bahwa A adalah 2 dan rasionya adalah 3. Mengapa A adalah sama dengan 2? Karena 2 adalah suku pertama seperti pada contoh soal di atas. Kemudian rasionya adalah 3. Mengapa 3? Karena 2 dan 6 adalah hasil perkalian dari 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ke 18 perkalian dari 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 18 ke 54 perkalian dari 18 kali 3 hasilnya 54. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat dalam kurung 10 kurang 1. Jadi sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. Sama dengan 2 kali 19,683. Jadi hasilnya yaitu 39,366.